Kita dengarkan bagaimana pendapat para ulama tentang masalah wajibnya taubat ini. Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah yang meninggal tahun 689, beliau berkata, para ulama telah berijma, sepakat tentang wajibnya taubat, gak boleh ditunda. Buat dosa pada saat itu, Allah subhanahu wa ta'ala berikan penyesalan dalam hati anda supaya anda kembali. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rasa takut, khawatir, mungkin bahkan hinaan orang, ya, supaya anda berhenti. Kata beliau, para ulama telah ijma atau sepakat tentang wajibnya taubat, karena sungguhnya dosa-dosa membinasakan manusia dan menjauhkan manusia dari Allah, maka wajib segera bertaubat. Gak ada pilihan dalam masalah itu. Jadi jangan teman-teman setelah berbuat minum-minuman keras, main di karaoke, di diskotik, terus kemudian anda tidur, sumpek, bangun, sedih. Anda tidak tangkap sinyal itu. Malah jalan lagi sama teman-teman lain, tambah lagi dengan zina, kembali lagi khamar, tidak akan menyelesaikan perkara Anda. Akan menambah dan menumpuk kesedihan di atas kesedihan, permasalahan di atas permasalahan. Solusi terbaik, ambil ya solusi ini. Demi Allah, Allah sedang menginginkan kebaikan buat Anda. Karena kata para ulama, kalau Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan memberikan pemahaman kepada dia tentang agama. Juga sebagian ulama, itu ada dalam hadis ya, sebagian ulama menanggapi hadis tersebut mengatakan berarti siapapun yang ingin atau yang sempat beristighfar, berarti Allah ingin mengampuni dosanya. Siapapun yang Allah sampaikan kepadanya ilmu agama sehingga dia bisa mempraktikkan dalam hidupnya, baik bertobat dari dosa atau mengerjakan sebuah amal saleh, berarti Allah inginkan kebaikan untuknya. Ini sebuah hal yang luar biasa sebenarnya. Kemudian juga dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah tentang masalah ini, sesungguhnya segera bertaubat kepada Allah dari perbuatan dosa hukumnya adalah wajib dilakukan dengan segera dan tidak boleh ditunda. Gak ada alasan menunda. Mungkin anda setelah taubat itu anda mati, Allahu a'lam. Ya. Itu juga Imam Nawawi rahimahullah berkata, para ulama telah sepakat bahwa bertaubat dari seluruh perbuatan maksiat adalah wajib, bukan pilihan. Wajib dilakukan dengan segera dan tidak boleh ditunda. Apakah itu dosa kecil ataupun dosa besar. Siapa di antara kita teman-teman yang luput dari dosa? Nabi Adam alaihissalam, ayah kita, manusia yang pertama diciptakan. Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran tentang pelanggaran yang dilakukan. Dia bertaubat. Itu juga disebutkan tentang bagaimana Nabi Yunus alaihissalam, walaupun kita tidak boleh mengatakan kita lebih baik daripada Nabi Yunus. Bahkan hampir semua nabi-nabi di hari kiamat nanti tentang yang diambil dari hadis syafaat Nabi SAW, syafaat kubra ya, bagaimana Nabi SAW memberikan pertolongan kepada manusia pada saat itu dengan sujud di depan singgasana Allah, di bawah singgasana Allah Subhanahu Wa Taala, sampai Allah mengizinkan Nabi SAW memberikan syafaat atau pertolongan. Semua nabi-nabi umumnya menolak dan menyebutkan masing-masing kesalahan mereka, walaupun mereka sudah taubat dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka sebagaimana saya katakan tadi, maksum ya. Tapi para nabi pun melakukan kesalahan, kita pun melakukan kesalahan, tapi yang benar adalah jangan sampai kesalahan tersebut membuat kita justru makin jadi dan tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat mengatakan di dalam riwayat-riwayat yang sahih, seperti Ibnu Umar berkata, kunna la na'uddu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kami menghitung dari sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahid, dalam satu majlis, sekali duduk sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mi'ata marrah, beliau 100 kali mengucapkan. Apa yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam 100 kali? Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Wahai Tuhanku, ampunilah aku, terimalah taubatku, sesungguhnya Engkau maha menerima taubat dan maha pengasih. Nabi Muhammad SAW dalam satu majelisnya 100 kali ucapin itu, sambil ngobrol, sambil Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Beliau ngobrol lagi, beliau ucapin lagi, sampai Ibnu Umar menghitung kalau belum mengucapkan dalam satu majelis itu sampai 100 kali. Artinya Nabi SAW beristighfar dalam sehari bisa lebih dari 100 kali. Dan bisa saja makna daripada sabda Nabi SAW tadi yang pertama kita ucapkan atau sampaikan, yang
aku beristighfar dan bertobat kepada Allah sehari 100 kali, bisa saja terada dalam satu majlis yang dimaksudkan. Karena Abdullah bin Umar ini terkenal dengan sahibut ta'assi, orang yang sangat ngotot ya dan ketat sekali dalam mencontohi Nabi SAW. Apa yang Nabi SAW melakukan, beliau ingin orang yang pertama melakukannya. Rasulullah SAW bersabda, teman-teman, memotivasi kita untuk taubat ya, dalam banyak sabda beliau. Di antaranya kata beliau, innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Maha Suci dan Maha Tinggi, membuka tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul lail. Lalu dia melapangkan, membuka kedua telapak tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di malam hari. Hatta tatlu'u asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari barat. Nah, kalau sekarang terbit dari timur, maka tanda hari kiamat adalah dari barat, dan cukup banyak yang berhubungan dengan masalah ini tentunya. Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, dan hadis ini hadis sahih semuanya, Inna Allah yakbalu taubatal abdi malam yughargir. Allah akan terus menerima taubat hambanya selama ruh belum sampai ke tenggorokan. Sampai detik-detik terakhir sebelum dia meninggal, ya, maka akan diterima taubatnya. Dan terlalu banyak kisah yang berhubungan dengan masalah ini, teman-teman sekalian.